Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala al-fatonah utawi iki iku lafaz al-fatonah. Wahia lan utawi fatonah iku adzakau cerdas wal hidku lan piawai. Iku adzakau cerdas wal hidku lan piawai. Bihaitsu kalawan sakirane qadaru kuasa sopo ambiya ala iqamatil hujjati ingatase negekaken hujjah. Ala iqamatil hujjati ingatase negekaken hujjah. Ala khusumihim ingatase piro-piro wong kang nentang ambiya. Ala khusumihim ingatase piro-piro wong kang nentang ambiya. Wa qat'i hujajihim lan motong piro-piro hujahe khusumihim. Wa qat'i hujajihim lan motong piro-piro hujahe khusumihim. Wahid itnani thalatha iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fatona utawi iku lafal al-fatona. Wa iya lan utawi fatona iku azakau cerdas walisku lan biya wa dia isu kalawan sakirane kodaru kuasa ambiya ala iqamati hujjati atasna kekaken hujjah ala usumi atasna piro-piro wong kang nentang ambiya wa qati hujjatihim lan piro-piro hujjahe usumihim. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat sidik dan amanah. Sekarang kita masuk ke sifat fatonah. Apa itu fatonah teh? Fatonah adzaka wal hidq. Ya. Dzaka pakai dza itu artinya cerdas. Kalau pakai za ya itu maknanya artinya suci. Ya. Sedangkan al-hidqu hadiqah itu maknanya adalah piawai. Apa itu piawai? Handal. Tahu handal? Ya. Orang pinter belum tentu piawai. Berarti piawai itu memang handal. Jadi piawai itu udah pinter ongkoh, cerdas ongkoh gitunya. Ya Nabi harus cerdas, nggak mungkin bodoh, paham? Ya. Kalau Nabi bodoh bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah bagaimana cara mereka nanti menghadapi orang-orang yang khusum. Apa khusum teh? Yang menentang mereka. Bisa dipahami tidak? Ya. Paham nggak sampai sini? Kalau mereka bodoh, gimana caranya menghadapi orang yang menentang mereka gitu. Sehingga qadaru yang namanya Nabi teh pasti mampu. Mampu apa? Ala iqamatil hujjati. Nih. Mendatangkan hujah. Apa itu hujah? Argumentasi. Berarti ketika berbicara argumentasi, para nabi teh harus pinter debat tuh. Ciri-ciri nabi teh harus pinter debat. Harus pinter berdialektika. Nalarnya harus kuat. Paham nggak sampai sini? Ya. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah alasan dari sesuatu. Apa? Alasan dari sesuatu. Kalau nanti kamu belajar mantek, ya tahun depan, ya ulan cenah eureun lan. Henteu. Kita langsung kawin, Ban. Nanti kuliah S1-nya
bereskan. Kalau bisa S1, S2 jadi dosen lah gitu nya. Gitu. Sampai mana tadi kita? Nanti kalau kamu belajar mantik tahun depan kelas 5 itu ya, akan ada cara membuat hujah. Membuat argumentasi. Salah satunya adalah dengan mencari hadul ausat nanti itu. Ya. Hujah juga bisa kita maknai sebagai dalil. Dalil itu artinya apa? Bukti. Kamu melakukan itu, buktinya mana? Paham gak sampai sini? Ya. Jadi Nabi teh fatonah teh naon? Pinter, cerdas, piawai. Piawai dalam apa? Mampu untuk mendatangkan hujah, argumentasi. Ya. Nah, ciri-ciri orang pinter itu adalah dia mampu mendatangkan hujah. Ya, mampu mendatangkan apa? Hujah. Contoh misalnya, ya saya kasih contoh cara mendatangkan hujah ya, contoh sederhana. Ya, Kausar mengatakan bakso Ceisah itu adalah yang paling enak. Ya, di hadapan kelas 4 mengatakan, ya, wahai kelas 4, kalau di Sukawangi belilah bakso Ceisah karena itu adalah bakso yang paling enak. Dibantah kusaku si Puput. Nah, berarti Puput menjadi khusum, menjadi apa? Khosmun, menjadi yang menentang. Naon alasanna Anda mengatakan bakso Ceisah itu yang paling enak? Apa argumentasinya Anda mengatakan bakso Ceisah itu yang paling enak? Ya. Harus patona, harus cerdas. Yaitu ada mendatangkan hujah, gitu ya. Kata siapa namanya? Kausar, gitu ya. Saya telah melakukan penelitian ke seluruh daerah Sukawangi. Seluruh bakso yang ada di Sukawangi telah saya rasakan. Bukan hanya saya yang merasakan. Saya juga membawa teman-teman saya yang ahli bakso. Siapa diantaranya? Repan, S. Bakes, sarjana kebaksoan. Gitu ya. Terus saya membawa kawan saya, Wawan, SGZ, sarjana gizi. Kalau ini benar ada SGZ. Kalau S. Bakes nggak ada. Ya. Jadi kalau ngambil S1 gizi dapat gelarnya SGZ, sarjana gizi. Saya membawa teman saya Rias gitu kan, ahli pangan. Semuanya mengatakan apa? Bakso Ceisah yang paling enak. Kuat nggak argumentasinya? Kuat. Karena kenapa? Didukung oleh para ahli. Bisa difahami. Fahimtum? Bahkan saya membawa teman saya Noval S. Bacitul, sarjana bakso aci tulang, juga mengatakan apa? Bakso Ceisah nupang ngeunahna gitunya. Itu kemampuan apa? Berargumentasi dalam perdebatan yang ada. Fahimtum? Jadi namanya para nabi itu qadaru ala iqamatir hujjati ala khusu mihim, harus mampu untuk apa? Menegakkan hujah atau argumentasi kepada para orang penentangnya. Ya. Di antara hujah lagi, gitu ya. Di antara hujah lagi mengatakan apa misalnya, gitu ya. Egan tadi juga mendukung. Saya juga mendukung pernyataan Kausar bahwa saya bakso Ceisah itu enak. Tidak puas, Yepi mengatakan, tadi Kausar sudah mengemukakan alasan. Jangan menggunakan alasan yang sama, wahai Gantari. Kalau Gantari mengatakan begini, baik. 1. Bakso Ceisah itu rasanya pas. Setiap yang rasanya pas itu enak. Maka bakso Ceisah itu enak. Argumentasinya adalah apa? Rasanya pas. Dibantah ku si Ulan, enggak. Yang enak itu yang manis. Dibantah lagi ku Sega, apakah semua orang suka yang manis? Berarti tidak semua manis itu enak. Kata si Mesa, enggak, kurang pedes. Apakah setiap yang pedes itu enak? Apakah semua orang suka pedes? Berarti pedes itu rasa yang pas, pasti orang suka. Paham nggak? Paham tuh? Ya, maka argumentasi Egan tadi adalah apa? Rasa yang pas sebagai argumentasi untuk mengatakan apa? Bakso Ceisah itu enak. Nah, itu yang nomor 2, itu nanti kamu pelajari di mantik. Nah, itu tadi saya bilang hadul ausat. Paham nggak sampai sini? Jadi makin naik kelas makin mikir, Neng. Ya, gitunya. Paham tuh? Makanya MMI apa? Baik, kita lanjut. Ya.
Wa qati hujajihim, dan juga apa? Mampu apa? Memotong apa? Segala argumentasi dari para penentang. Wa qati hujajihim, dan juga memotong apa? Segala argumentasi dari para apa? Penentang. Fahim tuh ada? Itu yang disebut apa? Fatonah. Jadi fatonahnya Nabi teh apa? Maknanya mampu menegakkan argumentasi kepada orang-orang yang menentang mereka. Bisa dipahami? Bukan hanya menegakkan, dan juga mematahkan argumentasi lawan. Bisa dipahami? Gitu, fatona. Taib. Tabliguhum lima atau utawi iki iku lafaz tabliguhum lima atau. Tabliguhum lima atau utawi iki iku lafaz tabliguhum lima atau. Ayat tegese ja'u wastaka sopo ambiya. Bihi kalawan syek anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa'lam lan weruhna sira annama satuhune barang ja'u kang ngabawa sapa ambiya bihi kalawan emak iku salah satu aksamin telu piro-piro duuman. Iku salah satu aksamin telu piro-piro duuman. Kismun utawi duuman sawiji umiru dan perintahaken sopo ambiya bitablighihi kalawan numibakene emak falam yaktumu mangka ora nyembunyi akan sopo ambiya minhu saking emak harfan ing harap sawiji wakismun landu uman kang kaping done wakismun landu uman kang kaping done umiru dan perintahaken sopo ambiya bikitsmanihi kalawan nyembunyi akan emak falam yubaligu mangka ora numibaaken sopo ambiya falam yubaligu mangka ora numibaaken sopo ambiya minhu saking emak harfan ing harf sawiji harfan ing harf sawiji wakismun landu uman kang kaping telu khuyyiru dan paring pilihan sopo ambiya khuyyiru dan paring pilihan sopo ambiya baina kitsmanihi ing dalam antarane nyembunyi akan emak watablighihi lan numibaaken emak fabalagu mangka numibaaken sopo ambiya al ba'dha ing satengah wakatamu lan nyembunyi aken sopo ambiya
al ba'da ing satengah liyane, al ba'da ing satengah liyane. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Tablighum lima atau utawi kula tablighum lima atau ayau tegese wastaka iya anbiya bihi kalawan anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wa lan maruna sira anama satune barang jauh kama bawa dia anbiya bihi kalawan ama iku salah satu asamin kalu piro-piro duman kismun utawi duman sawiji umiru dan perintah anbiya ditablighi kalawan numilakeun amma kalam yakumu maka orang yang bunyiakeun ia anbiya minhu saking harpan ing harap sawiji wa ismun lan duman kakaping done umiru dan perintah ia anbiya dikitanihi kalawan nyembunyiakeun amma para nyembaliku maka orang numilakeun ia anbiya minhu saking amma harpan ing harap sawiji wa ismun lan duman kakaping telu wiru dan paring pilihan ia anbiya bayi nakit manihi ing dalam antarane nyembunyiakeun amma batablighi lan numilakeun amma babaliku Fabalagu mangka numibakeun ieu anbiya ing satengah wakatamu lan nyembunyiakeun ieu anbiya abado ing satengah liyane. Baik. Nah, ini masuk ke sifat wajib bagi Rasul yang terakhir. Nyaeta sifat naon? Sifat tabligh. Sifat apa? Tabligh. Tapi kade nih hati-hati. Karena ini banyak yang belum diketahui kaidah ini. Ya. Apa itu sifat tabligh yang kamu ketahui awalnya? Yaitu apa? Apa sifat tabligh yang kamu ketahui? Menyampaikan apa? Nah, menyampaikan apa? Apa yang disampaikan? Ayo, apa yang disampaikan oleh para nabi? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya harus disampaikan atau tidak? Nah, ini harus kita pahami. Ya. Jadi, tablighuhum lima atau. Jadi para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW memiliki sifat tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan apa yang datang kepada mereka. Fahimtum? Ingat kata kuncinya adalah menyampaikan satu, yang kedua apa yang datang kepada mereka. Maka timbul pertanyaan, apa saja yang disampaikan? Yang kedua, apakah setiap yang datang kepada para nabi itu harus disampaikan atau tidak? Fahimtum? Nah, baik. Ai ja'u bihi anillahi ta'ala, yang dibawa oleh para nabi dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Perhatikan, nah ini kita mulai nih. Ya, topal tuh hilapal. Ya, pentingnya masalah hafal, ya. Pandai tasikma pada pinterina tauhid. Ya. Wa'lam, ketahuilah tuh. Anna maja'u bihi salah satu aksamin. Apa yang dibawa atau yang diberikan kepada nabi itu ada berapa? 3 bagian. Perhatikan semuanya, ada berapa? 3. Kismun umiru bitablighihi falam yaktumu minhu harfan. Bagian pertama apa? Umiru, mereka diperintahkan untuk menyampaikan apa yang datang kepada mereka, namun mereka tidak boleh menyembunyikannya meskipun satu huruf. Jadi ada sesuatu yang diberikan kepada para nabi itu harus disampaikan. Artinya kalau harus disampaikan tidak boleh disembunyikan. Paham tuh? Bisa dipahami? Lalu yang kedua apa? Wakismun umiru bikitsmanihi. Bagian yang lain ya wajib diapain? Disembunyikan. Berarti kalau wajib disembunyikan, falam yuballighu minhu harfan, tidak boleh disampaikan kepada umat-umatnya meskipun satu huruf. Bisa dipahami tidak? Jadi satu sisi ada yang wajib disampaikan, ada juga yang wajib
disembunyikan, tidak semuanya harus disampaikan. Pahim tum? Ya kayak kamu saja, kehidupan sama. Kan tidak semuanya harus kamu bicarakan di depan orang, betul tidak? Pahim tum tidak? Ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu disembunyikan. Dan yang ketiga, khuyiru, artinya para nabi diberikan pilihan. Diberikan pilihan untuk apa? Baina kitsmanihi wa tablighihi, mau disembunyikan atau disampaikan. Nah, kalau untuk yang ketiga ini, faballagul ba'do wa katamul ba'do, sebagian disampaikan dan sebagian disembunyikan. Maka cara memahami sifat tablignya para nabi itu memahami tiga, yaitu naon? Sesuatu yang datang kepada nabi itu ada berapa bagian? Tiga. Satu, wajib disampaikan. Dan tidak boleh menyembunyikannya. Kedua, wajib Disembunyikan dan tidak boleh. disampaikan. Yang ketiga apa? Disampaikan sebagian, disembunyikan sebagian. Bisa difahami tidak? Fahimtum? Artinya tidak semua yang datang kepada nabi disampaikan, tidak. Tergantung nanti perintahnya Allah. Wajib disampaikan, wajib disembunyikan. Silakan sampaikan sebagian, sembunyikan sebagian. Fahimtum hada? Itulah cara kita memahami sifat tabligh secara komprehensif. Fahimtum? Taib. Didduha utawi iki iku lafaz didduha. Wahia lan utawi lalawane mengkono madzkur. Wahia lan utawi lalawane mengkono madzkur. Iku al khiyanatu sifat khianat. Iku al khiyanatu sifat khianat. Wal kadzibu lan dusta, wal baladatu lan dungu. Belet. Wal baladatu lan dungu, wal kitsmanu lan nyembunyiaken. Wal kitsmanu mau kemana? Wal kitsmanu lah. Nanti lagi. Wal kitsmanu lan nyembunyiaken. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Diduha utawi iku lafaz diduha. Wahia lan utawi lawan yang mengkono mazkur iku aliyanatu sifat dia. Wa kadzibu lan dusta, wa baladatu lan dungu, wa kitmanu lan nyembunyiaken. Ya, jadi ini adalah apa? Macam-macam sifat mustahil bagi para rasul. Artinya apa? Ini kebalikan daripada sifat wajib. Sidik kebalikannya adalah kadzib. Amanah kebalikannya khianat. Fatonah kebalikannya baladah. Tabligh kebalikannya kitsman. Pertanyaannya adalah, tapi kan Ustadz, tadi ketika kita mempelajari tabligh ada yang nomor 2 tuh, wajib diapain? Disembunyikan, berarti tidak boleh. Berarti Rasulullah menyembunyikan dong. Tidak semuanya itu atas dasar perintah Allah. Kata Allah disampaikan. Kata Allah disembunyikan. Kata Allah silakan mau disampaikan atau disembunyikan. Maka Rasulullah pun menyampaikan sebagian dan menyembunyikan. Jadi bukan atas dasar kemauan sendiri. Semuanya itu atas dasar perintah. Atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di kulkas ada enggak? Coba. Taib. Fahimtum hada? Taib. Kada ya was. Kal akli utawi iki iku lafaz kal akli. Kal akli utawi iki iku lafaz kal akli. Ayat tegese minal a'radil basyariyati, saking piro-piro sifat kang bangsa manungsa. Alatila tuaddi, kang ora nuduhaken atau kang ora ngaharusken opo al-a'rad basyariyah
ila naksin maring kakurangan fi maratibihim ing dalem pira-pira derajate ambiya al aliyati kang dukur kan naumi kaya turu wa nahwihi lan sami sale naum walakin lan tetapine akluhum utawi mangane ambiya wa naumuhum lan turune ambiya ikula an syahwatin ora saking syahwat ikula an syahwatin ora saking syahwat bali takwa balitane kedue takwa balitane kedue takwa wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Kalakwi utawi pikul apa kalakwi Ngaji dulu. syariati tagase saking pira-pira sifat kamaksa manusia alat itu adi harus akan ya rodul basari. Sing bener tuh baca teh sing bener ayo wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Kalakwi utawi pikul apa kalakwi aina arodil basyariyati tegese saking pira-pira sifat kamaksa manusia alati latu abi orang ngarusakeun arodul basyari ila naksin maring kakurangan fi maratibihim ing dalam pira-pira derajate andi al aliyati kang dukur kana umi kaya turu wa nawi lan sami salena walakin aklum lan tetapine utawi manane ambiya wa naumum lan turune ambiya dikolaan syawatin ora saking syawat walil takwa. Taib. Jadi para nabi juga punya al-a'radul basyariyah. Apa itu al-a'radul basyariyah? Sifat-sifat kemanusiaan. Alati la tuaddi ila naksin. Apa alati la tuaddi ila naksin? Yang tidak mengharuskan atau menyebabkan kepada kekurangan pada derajatnya. Artinya derajatnya para nabi memiliki sifat-sifat kemanusiaan itu tidak mengurangi derajat mereka. Tentu sifat-sifat yang alami, yang natural, bukan sifat-sifat buruk. Paham tum? Ya. Contohnya apa? Tidur, manusia tidur, maka nabi juga tidur. Bedanya apa tidurnya nabi dan tidurnya manusia? Biasa Manusia biasa kehilangan kesadaran. ya, kalau manusia biasa kehilangan kesadaran, sedangkan nabi tidur hanya matanya saja terpejam, tapi kesadarannya masih bangun. Fahim tum? Ya, seperti makan tidur. Nah, makan tidurnya Nabi la an syahwatin tidak berdasarkan syahwat, tapi berdasarkan ketaatan. Bisa diartikan Nabi tidur disuruh ku Gusti Allah, Nabi makan disuruh ku Gusti Allah. Sampai sini bisa difahami? Fahim tum? Baik. Sekarang silakan dibaca dari awal sampai akhir. Dari awal kita